Halo teman-teman. Di video kali ini aku mau bahas soal Kevin Feige, ia si bos Marvel itu. Dia dan Marvel saat ini mendominasi film superhero banget. DC sebagai pesaing terdekatnya aja kalah jauh banget untuk urusan pencapaian. Nah sebelum sukses dengan Marvel, kira-kira Kevin ini sebelumnya suka nonton film DC juga gak sih? Yuk, kita cari tahu. Saat ini, DC masih sulit menyaingi Marvel di box office. Tapi percaya atau tidak, ada suatu masa ketika DC adalah juara tak terbantahkan dalam pembuatan film superhero. Sutradara Richard Donner memulai kemenangan beruntun itu dengan Superman pada tahun 1978. Selanjutnya, Tim Burton mengukuhkan kehebatan DC di box office dengan Batman pada tahun 1989. Film ini menghasilkan banyak uang di box office. Sementara itu, Marvel memiliki filmografi yang relatif kurang mencolok. Sebut saja Howard the Duck pada tahun 1986, The Punisher pada tahun 1989, dan Captain America pada tahun 1990. Pada saat Batman Forever dari DC dan Warner Bros. Dirilis pada tahun 1995 dan menghasilkan $336 juta di seluruh dunia, angka yang mengesankan pada saat itu, tampaknya DC akan menguasai pasar film blockbuster superhero untuk waktu yang lama. Tentu saja, seperti yang kita semua tahu, semuanya tidak berjalan seperti itu. Marvel semakin meningkatkan kualitas sinematiknya, dimulai dengan Blade pada tahun 1998 dan berlanjut dengan film X-Men karya Bryan Singer dan trilogi Spider-Man karya Sam Raimi. Namun ketika Iron Man hadir pada tahun 2008 dan memulai Marvel Cinematic Universe, DC ditakdirkan untuk menjadi runner-up setelah di bawah Marvel. Sejak saat itu, pemimpin Marvel Studios, Kevin Feige, pada dasarnya telah mendominasi box office dalam hal pembuatan film superhero. Itulah sebabnya mengapa menarik untuk mengetahui bahwa apakah Kevin sendiri merupakan fans dari film superhero DC klasik sebagai pendorong untuk kesuksesan MCU-nya atau tidak. Kevin Feige suka nonton film Superman 1978. Dalam buku MCU, The Reign of Marvel Studios, penulis Joanna Robinson, Dave Gonzalez, dan Gavin Edwards mencatat bahwa pada masa puncaknya, DC Films tidak sesukses Marvel Studios, tetapi telah menciptakan gaya yang khas. Gaya tersebut, menurut para penulisnya, lebih gelap, brutal, serius, dan sebagian besar tidak menyenangkan. Sebuah pandangan yang tampaknya juga tidak disetujui oleh Richard Donner, yang memiliki beberapa sindiran kuat tentang pandangan Superman versi DCEU. Ketika Zack Snyder memulai debutnya untuk film Man of Steel pada tahun 2013, pahlawan ini diperlihatkan sedang merenung, mematahkan leher-leher musuhnya, dan menghancurkan kota yang seharusnya dia lindungi. Ini adalah kebalikan dari pandangan Richard Donner terhadap karakter Superman, yang mewakili teladan moralitas dan nilai-nilai Amerika yang bersih. Hal itu, menurut Kevin Feige, merupakan pendekatan yang ideal untuk dilakukan oleh setiap pembuat film superhero. Pemimpin Marvel Studios mengatakan kepada Robinson, Gonzalez, dan Edwards bahwa dia menganggap Superman karya Donner adalah pola dasar dari kisah asal film superhero yang sempurna. Dia juga mengungkapkan, telah menontonnya sebelum membuat salah satu film Marvel. Hal ini sangat masuk akal mengingat bagaimana MCU dimulai. Iron Man pada tahun 2008, Thor pada tahun 2011, dan The Avengers pada tahun 2012, adalah beberapa film awal MCU, dibuat dengan cerita yang ringan. Mereka memperlakukan protagonis pahlawan mereka dengan rasa hormat yang nyata, mengingatkan pada cara Donner tentang pendekatannya terhadap Superman sebagai upaya untuk membuat film yang bagus tentang karakter yang dicintai dan memperlakukannya dengan rasa hormat. Rasa hormat Feige sendiri terhadap film Superman tahun 1978 tampaknya tertanam dalam pikirannya dan diterapkan di produksi studio miliknya. Nah, enggak nyangka kan ternyata Kevin Feige juga mengidolakan salah satu film DC bahkan hingga menjadikan film tersebut sebagai landasan untuk pembuatan beberapa film Marvel yang sukses. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe dan share kalau kamu suka video ini.